Halo semuanya, selamat datang, welcome back lagi acara live kita pada malam hari ini. So, selamat datang, selamat berseru-seru lagi. Berseru-seru ya. Yes, kita akan seperti biasa melepaskan emosi sedikit-sedikit saja. Jadi, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Terima kasih buat selama ini yang sudah rajin-rajin ikutan. Hopefully kita bisa terus-terus ngebuangin beban-beban emosi kita. Dan tidak disangka kita sudah hampir di penghujung acara. Jadi ini di bulan 8, berarti tinggal 4 bulan lagi ya. Akhirnya selesai ketika sudah rampung nanti. Sampai jumpa di project-project berikutnya ya. Halo Kak Juli, Kak Juli, welcome. Kak Vita juga sudah datang, welcome back semuanya. Kak Triani, malam kok apa kabar? Kabar baik, sehat, happy. Hari ini nge-break ya karena udah lama nggak istirahat, terus dari kemarin gedebak-gedebuk dihajar bener-bener lumayan capek, jadi akhirnya saya putuskan saya ngambil libur. Jadi hari ini saya cukup nyantai-nyantai di rumah ya, makan sama main game sama nonton film. Aktivitasnya kurang lebih itu aja sih ya, paling hobi ya. Katanya Civeni lanjutkan, males mau cari aktivitas lain. Tenang, nanti tinggal dilihat aja ya seru-serunya kayak gimana. Yang pasti kan ya keep creating lah, mungkin ada sesuatu lagi yang nanti kedepannya bisa lebih asik lagi. Jadi kita akan seru-seruan lagi ya. Dan ada beberapa project-project kecil yang lagi aku jalanin juga. Hopefully bisa continue semuanya, bisa bagus dan baik ya. Jadi please di support ya buat semuanya. Tenang aja ya, jadi bakalan banyak yang lebih seru lagi lah selalu. Kita nggak mungkin stop kok. Oke ya, Cirebon hadir, Kak Lilis, halo. Ada Kak Paramita, welcome. Kak Vivi, Kak Lukman, welcome semuanya. Buat yang baru-baru datang juga, yang udah biasa rutin ikut, selamat datang juga, balik lagi ya. Hari ini mau ngebahas tema yang tadi kita bahas di IC ya. Jadi berlindung dalam kata-kata bijaksana. Nah, seringkali kita salah satu di dalam kehidupan kita yang paling sering adalah kita menggunakan kata-kata bijaksana untuk kita melindungi diri kita. Jadi banyak banget kita ngumpet pakai kata-kata bijaksana untuk kita nggak growing gitu ya hidupnya. Maksudnya dalam artian kayak udah saya merasa cukup saja. Nah, paling sering misalnya contoh ya, kata-kata bijaksana yang paling sering dipakai, misalnya contoh yang tadi kita bahas adalah bicara tentang hidup seperti lilin. Ketika bicara hidup seperti lilin ya, jadi kalau hidup seperti lilin berarti dia bilang gini, yang penting menerangi ya, walaupun membakar dirinya sendiri. Jadi kesannya itu sangat mulia sekali ya kan, membantu orang lain, menolong orang lain meskipun mengorbankan diri sendiri. Dan kita banyak banget diberikan nilai-nilai tentang pengorbanan, dimana kita dibiasakan untuk kayak kalau berkorban itu adalah hal yang baik ya. Jadi kalau misalkan kita dalam hidup, kita harus berkorban demi orang lain. Jadi jangan mementingkan diri sendiri, tapi kita harus mengorbankan diri kita buat orang lain. Nah, di satu sisi ini hal yang dibilang ya gimana ya? Gimana kalau misalkan Anda menggantinya gitu loh. Bagaimana kalau Anda tidak perlu menjadi seperti lilin, tapi misalkan Anda menjadi cahaya ya, cahaya yang menyinari tanpa Anda harus kayak membakar kayak matahari yang panas misalnya. Jadi nggak panasan, nggak gampang meledak-ledak ya. Atau Anda juga nggak seperti lilin yang Anda harus membakar diri Anda. Bagaimana kalau Anda kayak just cahaya aja, yang bercahaya, yang sinar, yang datang, yang menerangi tanpa ada ya nyulit-nyulitkan segala macem gitu ya. Jadi kayak gitu kan lebih asik gitu. Nah, tapi seringkali kadang-kadang kita kayak mengambil nilai-nilai pengorbanan ini kayak jadi sebagai sebuah keharusan dalam kehidupan. Nah, kembali lagi, bukannya pengorbanan itu bukan sesuatu hal yang tidak baik ya, tapi kadang-kadang kita jadi kayak bergerak dari sebuah keharusan, sehingga apa-apa itu kita jadi kayak mengharuskan diri kita untuk berkorban. Dan kita sering ngebahas di tema-tema yang sebelumnya bahwa seringkali kadang-kadang ada orang yang menuntut pengorbanan kita dengan sengaja ya. Jadi ketika kita pengen jadi orang yang bermanfaat, akhirnya dimanfaatkan sama orang lain ya, dalam artian yang negatif. Katanya Kak Feni, seperti koreo yang jadi cahaya buat kita semua. Terima kasih ya. Anda pun yang di IC semuanya juga bercahaya, dan setiap hari yang di sini ya, Anda jadi cahayanya sendiri yang membantu menerangi jalannya saya juga gitu kan. Dengan Anda cuma mungkin datang ngasih respons
yang ngasih chat gitu kan. Jadi kita ngobrolnya bisa dua arah, nggak kayak cuman saya ngomong sendiri doang gitu ya. Itu kan esensinya ya. Beruntung sekarang kita punya teknologi yang sangat-sangat membantu banget, dimana kita bisa saling interaksi seperti ini. Dan terima kasih banget buat semua yang istilahnya berusaha ngerespons gitu ya, ngasih pendapatnya teman-teman semua gitu ya. Dalam setiap kali saya nge-live gitu kan, banyak yang ngasih chat di sini. Nah, itu membantu banget buat saya bisa ada interaksinya. Jadi lebih enak gitu ya. Kadang soalnya kan daripada ngobrol sendiri, enak kan kalau ada teman ngobrolnya, ya kan? Nah, saya nyalain lampu sedikit biar lebih terang. Oke ya. Jadi seringkali seperti itu teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita bilang kayak seringkali orang berlindung dari kata-kata yang mulia ya. Kenapa? Karena kalau misalkan contohnya ya, kalau saya baru nyadarin ketika ini ada di patternnya saya sendiri gitu ya. Kenapa kok saya sangat-sangat suka nolongin orang lain gitu ya, sampai ngebikin saya jadi kayak nggak tenang ketika saya ngerjain apa tuh tidur istirahat tuh susah, karena pengennya tuh semuanya kayak ngasih yang terbaik buat orang lain, kasih yang terbaik buat orang lain, kasih yang terbaik buat orang lain. Jadi muter-muter keliling-keliling di kepala saya, otaknya begitu terus, ngasih yang terbaik buat orang lain. Nah, saya nanya ke diri saya sendiri, kenapa sih saya mau ngasih yang terbaik buat orang lain? Kenapa harus hidupnya buat tentang orang lain gitu ya? Nah, ternyata ketika saya cari lebih dalam lagi, saya baru menemukan bahwa ternyata saya itu adalah satu konsep di mana saya melarikan diri. Maksudnya melarikan diri dari apa? Melarikan diri dari hal yang sebenarnya saya mau kerjain. Karena saya pengen banget untuk kayak, oke, kita berusaha berbisnis gitu ya, mengembangkan usaha yang lebih baik gitu. Nah, ketika mau berbisnis, saya punya ketakutan sendiri. Ketakutan saya adalah gimana kalau bisnis nanti jalannya nggak bagus, gimana kalau misalkan bisnis saya kurang oke. Nah, akhirnya saya punya ketakutannya sendiri dalam diri saya. Ketika saya punya ketakutannya sendiri dalam diri saya, apa yang terjadi? Saya melarikan diri. Bagaimana saya melarikan dirinya? Waktu dulu saya melarikan diri dengan saya belajar. Ya, saya banyak belajar, ikut kursus, ikut training, ya, sekolah lagi. Ada teman saya yang sekolah lagi, udah dapat peringkat, udah dapat ijazah, sekolah lagi, dapat ijazah, sekolah lagi, dapat ijazah, sekolah lagi. Ternyata kalau dilihat-lihat, kenapa masih suka belajar terus? Ya, karena belajar itu biasanya nggak ada yang nyalahin kita. Misalnya kayak kita terus lagi belajar. Jadi kalau misalkan ditanya, lu lagi ngapain? Oh, gue lagi belajar, gue lagi kuliah lagi gitu ya, gue lagi lanjut belajar lagi. Dulu ada teman saya yang masa lalu tuh dia nggak mau lulus. Kenapa? Kalau lulus nanti harus kerja, kalau lulus nanti harus usaha. Enak tuh kuliah terus. Kenapa? Kalau kuliah tuh nggak ada yang ngomelin, ya kan? Jadi kayak tinggal jalanin aja terus. Karena papa nggak mungkin ngomelin juga, kan lagi belajar gitu ya. Nah, sedangkan dia kuliahnya dipanjang-panjangin, kalau bisa jangan sampai selesai. Kenapa? Karena dia lari dari tanggung jawabnya. Ketika lulus kuliah, saya harus bantuin keluarga saya harus kerja sama papa saya mungkin harus kerja di luar gitu ya, memulai suatu usaha saya sendiri. Sehingga akhirnya apa? Saya menyembunyikan diri saya, supaya saya nggak harus kerja, supaya nggak harus cari uang sendiri, ya nggak harus aktivitas. Karena itu begitu menakutkan bagi saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya lari buat belajar. Jadi lari buat belajar. Nah, sama kayak di bisnis misalkan, bisnisnya nggak jalan-jalan gitu ya, usahanya ya prospecting kagak, nggak aktivitas kagak gitu ya, tapi belajar terus. Nah, ini kita masuk mode NALO, no action learning only. Jadi kayak belajar terus. Untuk apa? Belajar ini untuk pelarian, jadi untuk kabur gitu ya. Kalau misalkan kita nggak berani, ya kita melarikan diri akhirnya. Nah, jadi yang benar gimana? Kita beresin semuanya, rasa yang di situ, takutnya, khawatirnya, segala macam kayak gitu. Nah, jadi benar-benar kita bisa jalanin semuanya karena memang kita memilih untuk itu. Kalau mau bisnis ya bisnis, kalau mau sambil belajar juga nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan belajar. Jadi bukan berarti kalau saya ngomong begini, wah berarti kalau belajar salah ya Pak Aryo. Nggak seperti itu gitu ya. Katanya Kak Rani baru sadar dulu itu ambil kuliah S2 sebenarnya karena takut nggak dapat kerja, dan beneran nggak dapat kerja. Jadi pas kuliah S2 rasanya aman kalau ditanya orang. Yes, bener banget Kak Rani. Jadi ketika kita lagi dalam mode belajar, biasanya kita aman kalau ditanyain, kamu lagi ngapain? Oh, saya lagi belajar. Ya, oh, gue lagi kelas ini, gue ikut training itu, gue lagi ini, gue lagi itu. Jadi kayak nggak bakal ada yang nyalahin. Nah, sama kayak misalkan kayak yang tadi ya, hidup seperti lilin gitu ya. Jadi kayak kita bantu orang di saat kita lagi susah. Terus kan ditanya, gimana bisnis? Ya begitulah, belum berkembang gini-gini. Tapi gue bantuin orang terus loh gitu. Wow, gila hebat ya. Lagi susah aja masih bantuin orang. Iya, walaupun gak punya uang, tapi tetap lah kita harus bantuin orang. Wow, mulia sekali ya. Walaupun susah bantuin orang. Iya,
keluarga terbengkalai nggak apa-apa, yang penting bantuin orang. Oh gitu ya, oke. Ya terus bisnis nggak berkembang, oh ya yang penting bantuin orang. Ya ini karena apa? Jadi kayak mulia kesannya kan, bantuin orang terus loh, ya kan, mau lagi susah pun ngebantuin orang gitu kan. Jadi kayak ya jadi kayak ya jadi kayak bener gitu loh, ya kan. Jadi menggunakan pembenarannya, karena menggunakan paling enak tuh bantuin orang sebagai pembenaran, ya kan. Jadi kayak ya gue bantuin orang, gue banyak susah hidupnya ya karena gue bantuin orang gitu. Oh iya, susah ternyata karena bantuin orang, jadi dilempar gara-gara gue bantuin orang, seolah-olah gara-gara orang lain susah gue bantuin, jadi hidup gue juga susah gitu. Tapi jadi dibenarkan gitu. Jadi kayak kalau misalkan lagi dianggapnya usahanya nggak jalan, ya sudahlah, berarti nggak ada yang nilai kan. Ibaratnya kayak nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang ngecap jelek. Wah kamu gagal nih yang berusaha, wih si gagal, nggak kayak gitu. Tapi lebih ke arah dia bisa beralasan, ya gue gagal karena gue banyak sibuk waktu gue aktivitas buat bantuin orang lain, ya. Jadi kayak gitu bisa. Nah ini yang saya dulu juga ngerasain ya, di usaha saya, di bisnis saya juga begitu ya. Saya banyak bantuin yang lain sehingga saya punya nggak ini, padahal alasan saya aja sebenarnya saya males ngerjainnya, misalnya kayak gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Beresin dulu dalam diri kita supaya kita benar-benar kayak we can start to build our life gitu ya. Jadi bukannya cuman sekedar melarikan diri, karena kalau kita kabur terus ya nggak tepat juga. Dan paling enak adalah kabur dengan menggunakan yang tadi ya, indikatornya belajar, karena aman kalau Anda belajar ya. Nih saya kasih tahu nih cara kabur ya. Kabur dari kehidupan. Nomor satu, kaburnya adalah lewat belajar, ngakunya saya lagi belajar. Jadi ketika kita lagi belajar, kita kabur, orang nggak bakal nyalahin kita. Oh dia lagi belajar, lagi kuliah lagi. Oh dia lagi ini, iya pantesan waktunya habis ya sudah gitu. Orang nggak bakal cincong-cincong ya, karena lagi belajar. Nomor satu itu. Nomor dua, berlindung dengan kalimat-kalimat positif ya. Misalkan kayak nolongin orang, berlindung dengan nolongin orang. Saya bantu si A, saya bantu si C, saya bantu si D, saya bantu si E, F, ya kan. Makanya hidup saya susah gitu ya. Jadi kayak itu juga cara kabur yang kedua ya. Terus tadi ada satu cara kabur lagi, saya lupa apa ya. Mungkin saya harus lihat catatan tuh. Ya kayak di ini tadi kita udah bahas satu lagi. Berlindung dalam spiritualitas. Ya, jadi misalkan ya yang penting kan saya nggak apa-apa lah di dunia gagal, dalam artian begitu ya. Yang penting surganya baik. Ya, ibaratnya banyak saya dulu larinya ke gereja, misalkan ya kayak ibadah segala macam supaya apa, orang nggak ada yang nyalain saya, minimal saya sukses di sana gitu ya, rajin ke rumah ibadah, rajin berdoa gitu ya. Jadi minimal di situ sukses. Jadi buat kaburnya ke situ, orang nggak ada yang nyalahin. Ibaratnya kalau di bisnis kita gagal, misalkan di hidup kita gagal, keluarga berantakan, apa segala macam, tapi minimal saya dekat sama Tuhan. Jadi nggak ada yang nyalahin saya. Ya itu saya lakukan banget tuh dulu ya. Jadi kaburnya, pelariannya ke sana gitu. Nah jadi ada 3 hal indikator ini. Saya nggak tahu, mungkin bisa jadi Anda ada salah satunya, bisa jadi, atau bisa juga enggak, kayak gitu ya. Nah jadi kadang-kadang seperti itu, jadi nyangkutnya tuh kita nggak tahu di yang mana. Dan seringkali yang kayak gini, kita kelihatannya itu sangat-sangat kayak subtle banget ya, jadi kayak nggak kelihatan, karena kelihatannya semua hal baik. Menolong orang baik gak? Baik. Spiritual baik gak? Baik, ya kan? Sangat baik sekali spiritual gitu ya. Terus yang satu lagi, belajar baik gak? Baik. Tapi 3 hal ini adalah jurus kabur kita yang paling sempurna, karena orang gak akan nyalahkan kita. Ya kan, kalau kita lari soal spiritual, mana ada yang berani nyalahin, ya kan? Wah kamu agamanya terlalu rajin, nggak ada yang seperti itu kan? Jadi ini cara paling kabur, paling nikmat gitu ya. Spiritualitas kamu hebat, gini, pasti akan seperti itu. Dan kalau menang di apa, ibaratnya bakalan menang di surga ya kan, di dunia pun nggak penting gitu. Jadi yang penting adalah surga. Nah seperti itu. Nah jadi berkelitnya pakai cara itu yang saya lakukan dulu. Ya, ketika saya mulai kayak bertobat, ibaratnya gini. Kenapa nggak dua-duanya? Spiritual kita kuat, kita juga kuat di dalam hal ya kehidupan kita dibangun, ya kan? Finansial kayak apa segala macam kayak gitu. Kan kita bisa lakukan itu. Ini ada yang Kak Lucy bilang, kenapa belum nikah? Iya nih fokus karir dulu, padahal kabur karena takut menikah. Ya ada juga yang kayak gitu ya. Jadi bisa menggunakan alasan yang lain gitu ya. Jadi kayak selalu ada alasan yang sempurna yang kita bisa pakai. Tapi ini 3 yang paling sempurna yang kayaknya nggak bisa diinin ya, nggak bisa dilawan lah. Sangat-sangat sulit buat dilawan ibaratnya. Hanya kita doang sendiri yang bisa. Karena orang lain nggak akan negur kita kalau misalkan kita lakukan 3 hal ini. Ya jarang banget gitulah istilahnya. Negur mungkin ada ya. Kayak belajar terus lu, kapan mau prakteknya gitu kan, biasa digituin ya. Kalau orang takut berusaha, takut berbisnis, biasa mereka belajar terus. Karena apa sebenarnya? Takut salah.
nanti kalau saya ilmunya belum lengkap, kalau gagal gimana gitu kan, wah nanti ada uang yang habis apa segala macam kayak gitu. Jadi ketakutan sekali ya, jadi seperti itu. Nah terus yang satu lagi tadi, berarti kan berlindung dengan kata-kata bijaksana ya, itu juga nolongin orang, nolongin orang ya. Jadi kita banyak bantuin orang gitu ya, karena bantuin orang segala macam, jadi ya hidup saya jadi susah gara-gara bantuin orang. Jadi kayak kita lempar seolah-olah gara-gara mereka, padahal sebenarnya enggak ya, kayak gitu ya. Dulu juga nggak punya anak-anak 3 tahun, kabur ambil S2. Yes, jadi kalau misalkan pengen diinin, diberesin aja sebenarnya di dalam diri kita. Apa yang menjadi hambatan kita sehingga kita perlu melarikan diri karenanya. Ya, jadi jangan jadikan itu sebagai alasan. Kalau Anda memang mau mendekatkan diri sama Tuhan, ya dekatkan diri Anda sama Tuhan, bukan karena kabur. Ya, kita nggak perlu lari, justru kan kayak dengan adanya Tuhan, justru kita jadi kayak bisa membangun hidup kita lebih nikmat lagi gitu loh. Jadi jangan gunakan itu malah sebagai alasan kita untuk melarikan diri dari membangun kehidupan kita. Terus juga jangan gunakan alasan membantu orang lain sehingga hidup kita berantakan. Beresin dulu hidup kita, ya kan? Baru kita akan ke sana gitu. Pada curhat nih, ada yang udah 6 tahun beda agama, nggak bisa pindah. Ada yang sayang tapi aku nggak sayang dia. Ya silakan mau pindah agama dianya atau andainya pindah agama, didiskusikan saja. Kalau misalkan emang mau nikah ya, kalau nggak ya mau bubaran juga kan bisa diambil keputusannya gitu ya. Jangan sampai digantungin terus terlalu lama gitu. Nah terus ada belum dipinang-pinang kok, apa bagusan dilepaskan saja. Oh ya, ada satu alternatif lagi yang bisa juga mungkin nikah beda agama, tapi saya nggak tahu ya peraturannya apa segala macam, saya juga kurang paham. Intinya Anda sudah dewasa, Anda bisa tentukan sendiri mana yang paling the best. Dan juga tentunya negara kita punya rules-rulesnya sendiri terkait dengan agama, karena ini hal yang sangat-sangat penting sekali dan sangat mendasar. Jadi benar-benar perlu untuk Anda diskusikan dulu ya, kedua belah pihak. Jangan sampai nanti ada perselisihan atau segala macamnya. Karena ya kalau bicara tentang beda agama ya challenge-nya cukup luar biasa ya. Jadi mesti diselesaikan baik-baik lah istilahnya. Kalau misalnya emang pengen lanjut ya, tapi kalau misalkan enggak ya Anda bisa pilih alternatif lain juga gitu ya. Kok saya belum dipinang-pinang juga kok, apa bagusan dilepaskan saja? Ya lepaskan saja. Kok nanya sama saya, gawat, nggak bisa ya. Terserah, Anda sudah dewasa, Anda bisa pilih ya. Jadi mana yang paling the best buat Anda semua. Aduh, habis makan tahu jadi agak kering nih lehernya. Blame it on the rain, karena hujan tidak keberatan disalahin. Oh iya, jadi kayak bisa ngambil salah. Kabur sama dengan emosi gak coach? Katanya kabur itu ada, biasanya kita kabur karena ada emosinya. Sampai cekukan saya. Ini ngomonginnya terlalu seru sih ya, panas ya katanya. Jadi kalau misalkan kabur sama dengan emosi gak? Kabur itu pasti ada emosinya. Kalau nggak ada emosinya kita nggak akan kabur. Jadi kita melarikan diri karena memang misalkan ada sesuatu yang kayak bikin kita takut, ataupun kayak mau melarikan diri kayak karena nggak nyaman atau nggak happy atau macam-macam ya. Jadi biasanya kita melarikan diri. Kata C. Carlin, saya mengatasnamakan Tuhan untuk bersembunyi dari realita kehidupan. Nah ini nih istilahnya ya, tepat banget yang C. Carlin pakai ya. Jadi menggunakan Tuhan kita untuk kita kabur. Ya padahal sebenarnya Tuhan pengen banget buat kita ngebangun kehidupan kita kan. Tapi malah kita melarikan diri. Melarikan diri dari yang perlu saya lakukan. Oke. Koreo, bahas buka jodoh dong. Kapan-kapan ya. Melarikan diri kan lu katanya. Tahu bulat pasti yang digoreng dadakan. Bukan ya. Jawaban Koko pasti dipilih yang paling bikin ngakak. Toko ke depan lari kalau ke toko depan lari kalau mama nanyain saya menikah. Oke, nggak apa-apa juga sih. Ya kalau misalkan sampai kabur berarti ada rasanya tuh yang nggak enak. Jadi tinggal mesti dilepaskan semuanya. Saya nggak pernah sukses kalau bisnis sesuatu, malah sibuk bantuin bisnis teman, selalu begitu, pengen fokus sama satu bisnis dan sukses. Ya intinya Anda sudah dewasa semua, Anda bisa memilih ya. Cuman kalau Anda kabur berarti ada rasa-rasa yang mungkin nggak enak. Coba Anda pilih hal apa yang pengen banget Anda lakukan, tapi Anda memiliki rasa tertentu karenanya dan Anda melarikan diri, ya kabur, dan ya udah, jadi kayak itu adalah alasan yang sempurna untuk Anda melarikan diri karenanya. Coba perhatikan semua alasan tersebut yang menyebabkan Anda selalu mengulang kejadian ini terus-menerus dan terus lari karenanya. Perhatikan semuanya, semua yang kebutuhan Anda untuk Anda mencari pembenaran atau berlari dari sana, dan semua yang menghalanginya untuk dilepaskan. Pejamkan mata Anda, lihat ke atas, dan semua hal yang menghalangi Anda melepaskan ini semua disadari, diterima, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan.
Dan semua rasa yang masih tersisa terkait karenanya, sadari semuanya, terima, ikhlaskan dan lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa disadari, diterima, diikhlaskan dan dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Apa yang diri Anda dan tubuh Anda perlukan untuk Anda bisa menjalani semua yang Anda pilih untuk dijalani secara sadar, dan semua yang menghalanginya, kegilaan apa yang Anda simpan dalam diri Anda terkait dengan hal ini yang menghalangi Anda untuk bisa melakukannya. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk dalam keadaan penuh melakukan semuanya dengan seru, asik, dan menyenangkan. Semuanya maka dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Oke, menghindari orang karena tidak sama frekuensinya bukan kaburkan kok, tapi menentukan pilihan. Menghindari orang ya kalau misalkan emang nggak cocok frekuensinya ya nggak apa-apa juga sih. Anda selalu bisa cari komunitas baru ya, jadi nggak ada yang salah dengan Anda cari teman baru. Banyak yang bilang kalau lu cari teman baru sombong. Bukan sombong, gue lagi memperluas jaringan pertemanan gue. Ya, jadi justru yang sombong itu orang yang temenannya itu terus eksklusif, nggak mau ganti temen yang lain. Maksudnya bukan ganti ya, nggak mau nambah temen yang lain, ya kan, eksklusif banget tuh, kayaknya itu doang gitu dia, di situ lagi. Nah sebenarnya yang sombong siapa gitu kan. Nah kalau misalkan kita memang nggak sombong, nggak eksklusif, kan justru kita bergaulnya banyak ya, sama siapa aja kita bergaul gitu. Jadi memperluas jaringan pertemanan ya kan, lebarin lagi, lebih seru lagi kayak gitu ya. Kalau menghindari pertengkaran gimana? Ya jangan bertengkar lah, samperin, ajak komunikasi. Kan biasanya kita kabur justru. Kalau misalkan menghindari pertengkaran malah kita lari. Ibaratnya ada masalah, bukannya kita handling, malah kita kabur gitu ya. Dulu saya begitu sih. Kalau dulu awalnya saya perlu butuh orang lain, pihak ketiga yang bantu saya menengahin. Makanya saya datang ke konseling ya. Waktu saya sama istri berantem melulu, kalau saya menghindari istri saya ya jadi kabur gitu kan. Dan itu yang saya lakukan dulu. Kalau misalkan kita ribut ya udah nggak usah ketemu 2 minggu. Nah cuman kan kalau udah married lain, masa nggak ketemu gitu kan. Dan banyak sekali orang yang sudah menikah, mereka kabur, menghindari ya kan, dengan apa, mereka bercerai secara psikologis. Secara fisik mereka barengan, tapi ya di rumah nggak pernah pegangan, tidur sendiri-sendiri, ngadepnya lain-lainan gitu ya. Nggak pernah ada kata-kata cinta, nggak ada harmonisasi, nggak ada senang, nggak ada happy-nya. Wah itu ya lumayan sengsara lah kalau menurut saya gitu ya. Buat apa Anda ya menikah kalau misalkan nggak bahagia gitu ya. Kalau saya sih mikir kayak gitu ya dulu. Makanya saya selalu cari cara gimana caranya supaya saya bisa bikin keluarga ini jadi bahagia, happy, seru, asik, menyenangkan. Dan itulah yang saya dapatkan ya setelah saya yang memperjuangkannya. Itu bukan sesuatu yang mudah, tapi sebenarnya sekarang jadi mudah. Kalau dulu karena saya nggak punya toolsnya, jadi saya harus pakai cara yang tradisional banget lah menurut saya, yang tanda kutip efektif, tapi butuh waktu yang sangat panjang buat saya ngeberesinnya. Tapi setelah saya mengenal DOA30, semuanya jadi lebih mudah. Banyak yang teman-teman yang ributnya panjang kali lebar dari zaman dulu sama pasangannya, sekarang happy banget ya, cuman sebentar doang habis kenal DOA30 ya. Nah itu bisa potong banget shortcut ya, ibaratnya kayak langsung put gitu ya, nggak usah kita panjang-panjang lagi kayak zaman dulu. Takut dapet teman baru nggak sefrekuensi, kenapa harus takut? Bodoh amat, cari teman lain, nggak usah pusing ya kan. Lari terus tapi nggak ini ya, secara psikologis. Betul sekali, banyak yang secara psikologis. Saya tidak mau jaga toko pakaian saya karena malu nggak belanja model baru karena kehabisan modal. Oh ya sudah, Anda bisa memilih seperti itu. Anda memilih, atau ya jagain aja, nggak usah pusing. Karena walaupun model yang lama banyak orang yang suka juga. Contohnya kita ya suka lagu lama misalnya. Saya suka nyanyi lagunya lagu klasik, saya dikasih lagu baru saya nggak ngerti, nggak mudeng ya kan. Jadi dengerinnya lagu-lagu yang lama diulang terus. Ada suka yang mobil antik, mobil klasik makin mahal ya. Jadi nggak ada yang suka model-model baru, ada juga yang suka model-model tradisional ya. Misalkan kayak baju tetap pakai dasteran kayak gitu ya, nggak ganti-ganti. Jadi kita nggak perlu malu, nggak perlu takut juga. Saya lagi nggak cocok dengan ART saya, ada yang emosi mulu, tapi kalau Anda cocok jadi emosi banget coach. Oke sih, mantap lah ya. Oke, so jadi teman-teman jangan kita kabur dari apa yang kita perlu untuk lewatin, ya kan? Jadi dibawa seru dan asik aja. Katanya Civera, menikah kalau sedih terus nanya nih rumah tangga apa rumah duka. Ya horor ya. Jadi sekali lagi ya, apapun yang Anda lari dari kehidupan Anda,
dan Anda benar-benar tidak pengen lihat sehingga Anda melarikan diri karenanya dengan menggunakan segala jenis alasan. Kapanpun Anda menggunakan segala alasan-alasan sempurna di luar sana untuk melarikan diri dari membangun kehidupan Anda. Semua hal yang membuat Anda kabur, perhatikan semua rasanya. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan dan lepaskan. Hembuskan. Katanya Ci Email, bener banget coach, saya salah satunya. Dulu cerai psikologis, sekarang sudah bisa bercanda-canda sama suami setelah di OTRT. Yes, bener banget. Katanya Ci Rachel juga, kenal di OTRT, saya udah bisa lepasin dengan kondisi yang saya alami, cerai secara psikologis sama pasangan saya. Yes, bener banget. Jadi kayak cepet banget kita buat ngeberesin masalah-masalah lama kalau misalkan kita memang udah kenal di OTRT. Jadi bukan sesuatu yang sulit lagi. Katanya bertobatlah yang begitu ya kok ya. Oh ya, siap, bertobat, jangan sampai cerai psikologis ya. Pura-pura sakit, nggak mau ngerjain ini itu. Nah ini juga banyak ya, kalau sakit bukan pura-pura sakit aja, banyak orang yang menciptakan sakitnya untuk mereka kabur ya. Atau misalkan pura-pura sakit mental itu juga bisa jadi juga ya. Berarti itu boleh tambahin tuh yang keempat ya, pura-pura sakit mental dari Kak Gustina Bayu. Aduh gue lagi depresi nih, aduh gue lagi stres nih, aduh gue lagi apa deh. Iya, gue kan punya ADHD, gue kan punya anxiety, gue punya, jadi saya anxiety loh teman-teman ya. Jadi saya ini selalu panic attack ya, supaya apa, kabur. Nggak mau kerja, biar nggak kerja gue pakai piara panic attack, gue piara anxiety gue. Tapi balik lagi, nggak semua orang seperti itu ya. Ada yang memang udah kena gitu ya, ada yang memang anxiety-nya dibuat-buat dalam artian tanda kutip sama bawah sadarnya sendiri tanpa dia sadarin ya. Jadi kayak gitu, jadi kayak menciptakan sakitnya sendiri, tanda kutip sakit fisik ataupun sakit mental untuk melarikan diri dari permasalahan kehidupan ya. Kadang-kadang kan permasalahan kehidupan ya macam-macam gitu ya, orang buat dia melarikan diri yaitu kabur dengan diagnosa psikologis. Bener banget ya katanya dokter Lagawa ya. Jadi kalau kayak gitu kan nggak bisa, orang nggak bakal nyalahin ya, karena oh iya gue punya, ya gue emang kayak gitu, gue punya panic attack, gue punya anxiety gitu ya. Terus udah, jadi tolong jangan iniin gue. Jadi jangan suruh gue kerja misalnya ya. Ada yang seperti itu, nggak semua orang begitu ya. Ingat, awas nih, jangan sampai nanti wah nih Coach Reo ngomong kayak begitu gini. Ampun, semoga semua bisa nangkep maksud pesannya. Balik lagi, ada yang seperti itu, ada juga yang tidak ya. Jadi nggak semuanya seperti itu, ini saya garis bawahin. Tapi kalau yang penting adalah kita cek lagi dari dalam diri kita. Jangan-jangan semua itu terjadi dalam hidup kita adalah bentuk dari pelarian kita atas kehidupan. Jadi kapanpun Anda melarikan diri Anda atas kehidupan Anda dengan menciptakan segala problem mental di dalam pikiran Anda ya, dan semua hal tersebut yang ada di dalam diri Anda, silakan disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan. Dan semua rasa yang ada muncul, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan. Saya sakit biar suami cepet pulang, bantuin nginep sama ngurus anak. Iya, soalnya banyak yang kayak gitu. Kayak misalkan contoh yang orang tua kalau sakit ya, jadi biasanya orang tua itu paling banyak sakit setelah hari raya kalau menurut penelitiannya. Saya lupa detailnya siapa yang ingin waktu dulu. Jadi kalau udah selesai hari raya, abis itu nggak lama mereka sakit ya. Kenapa? Karena biasanya gini, udah hari raya kumpul bareng, selesai kumpul bareng anak-anak pulang, mereka kangen, aduh anak-anak pada pulang semua, udah nggak ada di sini ya. Terus dia sakit supaya apa, anak-anak datang lagi. Oh, ibu sakit, bapak sakit, ayo datang gitu ya, kumpul ya. Jadi kayak gitu, karena kangen rasanya pas kumpul bareng ya. Jadi menciptakan sakit untuk bisa dikumpul-kumpul bareng ya, seperti itu. Jadi ada juga ini, ada yang mau nikah lagi nih ya. Jadi kalau teman-teman di WTRT ada yang jomblo, mungkin ada yang pengen nih, ada beberapa yang dari tadi nawar bilangnya pengen nikah lagi gitu ya di sini ya. Jadi silakan di ini. Oke, saya nggak mau panic attack karena nggak enak, saya maunya sehat jiwa raga. Nah kalau kayak gitu kita beresin aja ya. Jadi balik lagi, ada yang bisa seperti itu, tapi ada juga yang nggak seperti itu ya. Jadi balik lagi, jadi kalau misalkan Anda lihat lagi, balik lagi di dalam diri Anda sendiri itu seperti apa, karena yang tahu hanya diri Anda sendiri, bukannya orang lain. Saya juga nggak tahu ya, makanya kalau mau dicek ya perlu dicek dulu di dalam diri Anda motivasinya apa gitu. Oh sakit aja pakai motivasi ya, bisa jadi kita nggak pernah tahu.
karena itu bicara soal bawah sadar kita ya. Tapi kalau misalkan itu diberesin ya hilang gitu aja gitu. Kadang-kadang justru anxiety itu muncul kan gara-gara ketakutan, bener gak sih? Awalnya ketakutan, kecemasan ya, jadi kayak kombinasi semuanya. Bicara masa depan nanti harus begini, harus begitu, harus begono. Akhirnya aku bikin sakitku aja. Jadi aku sakit mental, diagnosa aku sakit mental, jadi aku nggak harus ke situ gitu. Nah tapi kalau kita beresin ya udah jadi kayak happy, ringan, asik lagi, seru lagi. Maaf ya teman-teman kalau di sini ngomongnya kadang-kadang terlalu serius ya, langsung ke straight to the point supaya apa, biar kita tahu oh ini ada yang misalkan saya ngerasainnya kayak gini juga nih dalam diri saya. Nah itu kita tahu bahwa itu perlu kita lepaskan. Ya balik lagi, melepaskannya mungkin nggak semuanya bisa di sini. Anda perlu belajar juga di kelas, makanya kalau ada di TK ataupun kelas advance Anda boleh ikut ya, karena di situ kita akan ngebahas banyak hal lainnya. Ya bagaimana cara melepaskan emosi secara sekuensial. Karena di sini hanya limitasinya satu arah doang, saya kepada Anda. Kalau di sana kita akan interaksi, itu akan beda sekali. Sangat-sangat beda sekali. Tanyain aja mereka yang udah pernah datang gitu ya. Kalau Anda rutin ikutin ini, ngebantu ngikisin. Tapi kalau misalkan Anda ngikut kelas yang langsung 1 hari full, Anda akan belajar benar-benar yang true DYTRT itu kayak apa, yang sudah ngebantu banyak banget orang buat berubah hidupnya jadi lebih ringan, lebih happy, lebih asik lagi. Oke, sip, mantap. Katanya Kak Feni disahkan pakai DYTRT aja nikahannya. Gokil. Kapan ada kelas lagi coach? Katanya Mbak Eni. Nanti ada kelas lagi paling deket kayaknya minggu depan ya, seingat saya. Correct me if I'm wrong, aku juga nggak tahu, mungkin mesti tanya sama Mbak Mala, ataupun nanti kalau lihat-lihat aja di ininya ya. Maaf saya bukan apa ini lagi pelarian gak ya gue. Saya bukan pebisnis yang bagus urusan jadwal ya, masih lagi kayak membiasakan diri untuk hal-hal detail ya. Jadi kadang-kadang kayak ngafalin ini apa segala macam. Hari ini lagi libur jadi saya nggak banyak mikir, dibuat santai semua. Ya saya tahu di TK 4 hari itu nanti di awal bulan depan dan di akhir bulan akan ada 1 kelas di TK lagi. Jadi kalau misalkan Anda mau ikut hadir silahkan datang ya. Jadi seru. Harus nonton ulang nih bahasannya nikah kata Kamilda. Bukan ya. Ini pada tadi aja ngobrol-ngobrol soal nikahan ya. Jadi nggak ada urusannya. Oke, so thank you banget buat teman-teman semua buat hari ini yang udah ngajak ngobrol seru-seruan dan happy. Ya intinya jangan kita kabur, nggak usah kita lari dari permasalahan kita, tapi kita cari tahu apa yang membuat kita lari, kita beresin semuanya sehingga kita bisa benar-benar kayak confronting dan kita selesaikan. Sebenarnya hal yang paling kita hindari, kalau coba teman-teman perhatikan, bisa jadi itu adalah hal yang paling akan membuat hidup kita menjadi lebih seru lagi. Bener gak sih? Misalnya Anda lari dari bisnis Anda, bisa jadi kalau Anda hadapin dan Anda kerjain, hidup Anda akan jadi lebih asik lagi. Kalau Anda lari dari hubungan Anda dengan pasangan Anda, bisa jadi kalau Anda samperin dan Anda lakukan, bisa jadi malah jadi lebih harmonis lagi, lebih asik lagi. Bisa jadi kalau Anda kabur dari misalkan kerjaan Anda di kantor, ya kalau Anda jalankan justru malah bikin Anda bisa naik karirnya. Kita nggak pernah tahu. Tapi biasanya sesuatu yang kita kabur, malah itu bisa jadi malah sebenarnya yang bisa bikin hidup kita jadi lebih asik. Ya, bisa jadi kalau Anda menikah justru malah jadi bikin hidup Anda jadi lebih asik, lebih luas lagi. Ya kan? Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau kita kabur gitu, kita nggak creating hidup kita. Ya, katanya Dokter Lagawa, kawin lari aja. Murid kencing berdiri, guru kencing berlari gitu ya. Enggak ya. Kawin berlari. Pernah kabur karena ketemu harimau, malah ketemunya singa. Sekarang menghadapi singa saja. Waduh. Benar, kok hadapi saja, hidup itu tantangannya. Yes. Jadi bisa jadi hal yang paling Anda hindari justru yang bikin Anda malah naik level. Kalau Anda menghindarinya, coba cari tahu apa yang membuat Anda menghindarinya, selesaikan, dan mungkin itu akan membuat Anda naik levelnya. Ya, jadi bisa jadi itu jawaban semua yang selama ini Anda cari ada di sana gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Kabur mirip dengan malas gak kok, katanya Kak Agustina. Yes, kabur itu adalah malas itu adalah juga cara kita melarikan diri. Jadi kayak saya malas ngerjain ini, saya malas ngerjain itu, saya kabur terus, saya lupa terus. Ya misalnya kayak, kok saya lupa mulu ya mau ngerjain itu, lupa mulu. Kok saya ini, lupa dalam bentuk lari juga. Jadi kita lagi kabur, atau malas kita nggak kerjain, ya karena kita lagi kabur. Kita tahu kita harus prospek, kita nggak lakukan, kita kabur. Kita tahu harus follow up, kita lupa, itu kita lagi kabur. Jadi kita kabur dari berbagai hal yang sebenarnya kita mungkin ada penilaian di situ atau ada rasa di situ yang tersimpan yang belum diselesaikan. Jadi diselesaikan, dilepaskan sehingga Anda akan lebih happy, lebih bahagia.
Dulu saya paling gak suka ngurusin toko baju almarhum mama. Sekarang aku malah jalanin di bisnis tersebut, merintis dan bisnis tersebut dan asik. Oke, good. Mungkin udah ada yang dilepaskan sehingga bisa masuk ke sana. Kalau sudah nyaman, tidak nyaman kok boleh ditinggalkan, bolehlah, kenapa enggak gitu ya. Jadi Anda bisa memilih karena Anda punya pilihan. Oke, so thank you teman-teman semua. Wah, seru banget, banyak interaksinya ya. Jadi banyak tanya jawab, banyak ngobrol juga, insight-nya teman-teman dikasih semua. Jadi lebih seru, lebih aktif ya kelas kita. So, hopefully Anda bisa belajar sesuatu dari yang sesi kali ini. Dan sampai ketemu lagi besok, kita bahas-bahas tema yang lain lagi ya. Sampai ketemu, mari membangun hidup kita, jangan kita lari karenanya. Jangan kabur-kaburan ya. See you again semua teman-teman. Bye-bye, love you all, see you again tomorrow. Dah.